Jadi gua kan di rumah yang dulu itu dari gua umur 5 tahunan sekitar tahun 2005 sampai 2007 bang. Jadi di rumah itu banyak banget sosok yang menyerupain keluarga gua gitu. Misalkan gua gitu ngelihat kakak gua ke belakang, ternyata bukan, kakak gua ada di kamar nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Tian di channel Room Horror. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Malam kita kedatangan narasumber lagi, Bang Rizky ya? Iya bang Rizky. Oke. Bang Rizky sibuknya apa nih? Kerja, kuliah apa gimana? Untuk tahun sekarang sih alhamdulillah gua kuliah lagi mau skripsi bang. Skripsi. Terus kalau kerjaan alhamdulillah ada usaha juga sambil gua ya iseng-iseng main channel YouTube Oh, juga. untuk nama usahanya boleh disebutin nama channel YouTube-nya? Oh, usaha sih gue cuman ini aja sih, jualan kayak paving block kayak gitu, biskuit. Nah, Kalau nama channel sih buat kalian yang nyari paving block atau beton-beton gitu bisa langsung DM ke IG-nya Bang Rizky. Untuk nama channelnya apa, Bang? kalau channel YouTube gua namanya Trisom. 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 Trisom, guys. Trisom. Untuk Trisom sendiri itu channelnya kontennya apa nih? Sebenarnya itu gue buat just for fun aja sih, ada vlog, ada otomotif, sama ya rahasia lah gitu. Mampir dulu aja. Berarti buat lu pada yang kepo sama Trisom punya Bang Rizky, dicek di deskripsi bawah ini ya. Subscribe ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, tolong di subscribe and like ya, dan komen. Oke, jadi Bro Rizky gimana nih untuk cerita kelanjutannya? Apa dari mulai awal sampai akhirnya? Jadi dulu itu tahun 2005 keluarga gua belum punya rumah kan, masih ngontrak tuh. Bokap, almarhum bokap ngontrak di rumah itu tahun 2005. Gua, bokap, nyokap gua sama kakak gua, kakak cewek gua. Di situ kakak cewek gua baru SMP. Gua masih ingat. Bokap itu masih kerja, nyokap dijagain gua di rumah. Di itu pas ke rumah itu nggak kayak biasanya bang. Mungkin ini jawabannya nih ya, yang bakal gua jelasin di akhir video nih. Kenapa penyebabnya banyak gangguan di rumah itu, kenapa banyak yang aneh-aneh lah di rumah itu. Ini cerita dari 2005 sampai 2007 ya, tapi nggak beruntun gitu apanya ya, gangguannya gitu. Jadi kadang sebulan atau 2 minggu, pokoknya nggak sering, tapinya lumayan banyak dalam 2 tahun itu. Pas 2 tahun itu, yang pertama di rumah itu kayak apa ya, gimana ya, benar-benar kosong. Sebelum ditempatin sama keluarga gue itu kosong, nggak ada yang ngontrak gitu. Tiba-tiba pas diisi sama keluarga gue di rumah itu kan jadinya rame gitu kan, sama aktivitas manusia lah gitu. Yang namanya bangunan udah lama kosong, ditempatin, kontrakannya nggak keurus. Dari situ yang pertama itu, gangguan pertama itu sih masih wajar lah, kayak misalnya suara-suara. Dari suara-suara itu gue dengar, bahkan bukan gue aja ya, kakak gue gitu sama nyokap tuh ngedengar sering di para-para ini kayak ada suara jalan kayak tikus, tapi bukan kan. Kalau tikus biasanya jalan kresek-kresek gitu ya. Kalau ini mah dia kayak serak-serak tapi meledak, dan tiba-tiba gitu tet dag kayak gitu kan. Itu kejadian tiap jam 11-an kalau nggak salah, 11 malam. Itu yang bikin gue nggak bisa tidur, tiap tengah malam pasti kebangun gue. Terus yang kedua, nyokap kalau misalnya lagi masak suka ada aja yang manggilin nama nyokap gitu. Misalnya kan
lagi masuk nih nyokap, tiba-tiba ada sayup-sayup manggil suara dia, tiba-tiba cangkir pada goyang kayak gitu. Bahkan yang lebih jahilnya itu sampai ngegerakin barang, benda, nyolek kayak gitu ibarat kata. Jadi nyokap lagi masak atau apa kayak disautin, disayup-sayupin kayak ada yang Noel kayak gitu. Pas nyokap nengok nggak ada siapa-siapa. Terus cerita yang keduanya, gue lagi nonton TV ini sama bokap 2005 ya, TV masih TV tabungnya tuh yang gede. Kan kelihatan tuh pantulannya kalau misalnya ada yang lewat dari belakang. Iya. Nah bokap tuh ngeliat kakak gue yang cewek tuh ke belakang ke arah dapur jam 12-an lah ya, 12-an lewat. Bokap nanya, "Dak, kemana? Masak mie bukan?" Tapi nggak nyaut tuh, tapi pintu dapur kedengaran kebuka seret gitu tuh. Gua nengok, bah, kalau mobil ke bokap gua abah ya, bah, nggak ada gitu tuh, gak ada siapa-siapa. Gua diem aja ya. Pas gua buka pintu kamar yang depan, kamar kakak gua, ada kakak gua yang lagi tidur, kayak menyerupai gitu, anjir, parah. Sampai gimana ya, yang gue bikin gak habis pikir, masa sih di atas tembok gitu ya, mau ke langit-langit ada jejak kaki, tapi cuman satu. Bayang gak lu? Gila sih. Gue nggak tahu itu, nggak tahu maling, nggak tahu apa gitu, cuma maksudnya aneh aja gitu, masa orang ngapain sih di situ gitu, nandain apa gimana gitu ada situ. Kayaknya terornya kayak yang nggak suka mungkin atau gimana gitu kan. Situ belum beres tuh. Yang ketiga kan ada waktunya, adanya nyokap gue nih lagi sakit, adanya nih ya nginep di rumah itu, punya bayi kan apa, saudara gue ya, cuma masih bayi gitu. Sering dengar tiap malam nangis, dikira keluarga itu saudara gue yang bayi yang nangis, padahal mah enggak, tapi jelas banget itu suara bayi nangis, semuanya pernah dengar. Jawabannya ada di akhir cerita nih. Pertama apa tadi, banyaknya gangguan sama suara bayi nangis. Bayi nangis, ternyata si bayi ini namanya Nabila. Si Nabila ini kagak nangis. Terus kan gue masih kecil demen tuh sama anjing tuh ya, gue bilang ke bokap gue, "Bah, pengen anjing dong," kata gue, "pelihara." Itu kan dibeliin lah gitu. Gue kasih nama dulu si Pleki. Pengen dibikin rumahnya yang kecil tuh si Pleki. Tuh si Pleki itu tiba-tiba ngegali halaman teras depan. Gue liatin aja, kasih makan dia nggak makan tuh, masih ngegalin gitu. Gue kenapa? Pas udah habis ngegali, dia ngambil itu tuh kayak sampah gitu kan, diambil sama dia, dikeluarin, ditaruh dekat kandangnya dia. Pas itu gue ambil tulisan Arab, gue kasih ke nyokap gue, "Mah, ini nemu ini di depan halaman rumah itu." Terus sama nyokap gue udah aja disimpan tuh, udah disimpan. Terus kejadian yang aneh lagi, membantu sih yang parah. Jadi waktu itu kan nyokap gue ngurusin gue, agak capek juga mungkin dia ya, ngurusin rumah juga, pakai asisten rumah tangga lah, pakai ART. Nah si ART-nya ini dua, habis asar loh, ini mah siang, habis asar kesurupan cu. Dua-duanya ART-nya kemasukan barengan. Itu sekampung heboh rame pada ke rumah gua kan pertama kali gitu ya, masih kecil lah gitu, "Ini kenapa? Ada apa sih?" Gua mau udah aja dijaga sama kakak gua tuh. Di situ di rumah udah banyak yang ngumpul, ada yang doa kayak ustadz juga ada gitu. Kira-kira di rukiah gitu, marah-marah. Nah si ART-nya ini ntar pura-pura kayak normal gitu. Terus pas nyokap gua nyamperin, dicakar anjir. Jadi yang masukinnya itu kayak dendam gitu, kesel ke nyokap gua. Dari situ nyokap gua minta pengen pindah rumah mulu, pengen
ada. Kejadiannya parah sih. Satu, kedua, ketiga, kejadiannya sama dulu kan tahun 2005-2006 telepon belum canggih kayak sekarang kan. Iya. Dulu tuh masih pakai telepon rumah. Itu setiap jam 2 malam telepon rumah nyala terus, berdering terus. Gak ada yang ngapa, gak ada ngapa, diangkat gak ada suara, gak ada apa. Tapi berdering terus gitu jam 2. Iseng banget sih orang kalau misalnya emang ngejailin kayak gitu kan. Iya. Parah. Gak habis pikir aja jam 2 gitu loh. Gila sih. Semenjak dari situ pas mau pindahan barulah di situ bokap. Jadi bokap penasaran tuh, bokap nanya-nanya ke orang yang bisa lah ya. Tanya, sebenarnya ada apa ini? Selama 2 tahun ini kenapa banyak aja gitu, gangguan-gangguan kayak gitu. Ternyata waktu pertama pindahan itu salahnya kita nggak pada berdoa, nggak kayak apa ya, doa syukur atau baru pindahan gitu kan. Jadi malah kumpul keluarga, have fun aja gitu, kumpul keluarga, setel musik apa segala macam. Mungkin di rumah itu yang tadinya kosong tiba-tiba ada manusia kayak nggak izin kali ya. Ya dari situ marah, jadi ya ngeganggu gitu. Serangan fisiknya sih ya paling itu doang pas ngerasukin ke RT, nyakar nyokap. Terus kalau Jaila ya kayak gitu, nyokap lagi masak kayak dipanggilin, barang-barang digoyang-goyangin kayak gitu. Sama yang parah sih, nah itu yang menyerupai kayak kakak gua padahal mah bukan gitu. Nah ternyata gara-gara masalah itu yang ke satu, yang kedua katanya sih ya tahu nggak terserah gimana. Waktu itu emang bokap lagi naik-naiknya, ada yang sirik gitu, gimana ya, iri lah gitu kali ya, usahanya tuh nggak sama kayak bokap gitu. Jadi yang ditemuin si Leki ini tuh kiriman yang gua nggak tahu ini apaan sih, yang tulisan Arab ini kata gua teh. Nah itu sebenarnya apa sih kalau sebutannya, wapak apa sih Ya semacam semacam itulah kayak ya, kiriman dari orang gitu ya. kayak gitu. Sama yang kedua di para dapur tuh kayak ada rempah-rempah gitu. Jadi yang megangin dapur tuh ada kayak nenek-nenek gitu nih, yang diceritain. Dan yang ketiga di rumah itu sumurnya dulunya ada yang ngebuang bayi di situ. Jadi kayak ya kenakalan remaja kali, pergaulan bebas gitu kan, bayinya diaborsi dibuang ke situ, ke sumur itu. Parahnya situ kan, gue itu 2005 sampai 2007 teman rumah gue itu ada namanya si Bakti. Si Bakti ini ketemu lagi sama gue pas gue SMP 2011. Kan gue pindah rumah tuh udah nggak kontekan sama teman gue yang lama, udah lama nggak ketemu di SMP. Masih ingat dong kan teman kecil, sahabat, kabar-kabaran, sapa, gue iseng, gimana rumah yang dulu? Parah, lu pindah, setahun kemudian ada yang nikah warga situ pakai rumah itu buat tempat hajatan ya. Pas di foto pengantin, di samping foto cowoknya ada Kunti dong, ketangkap di kameranya dong. Gila. Dan bikin anehnya lagi, kucing lewat. Kucing biasa kan mesti meong apa minta makan kan, tempat hajatan gitu kan, dia pakai bahasa Sunda, ngomongnya gini, marantog. Situ. Jadi udah aja geger sekampung itu. Rumah itu emang ya ada lah gitu. Ya emang susah buat yang bertahan lama sih, nggak pernah bertahan lama. Soalnya gua keluar dari rumah itu 2007, ada yang nempatin cuma 6 bulan pindah, 3 bulan pindah, pada nggak kuat. Menurut gua kuat juga sih keluarga gua 2 tahun di situ mah. Anjir. Itu sih gara-garanya. Yang pertama, iya salah nggak berdoa gitu, syukuran atau apa. Yang kedua, ada yang kayak sirik atau gimana. Yang ketiga, itu ada bayi yang dibuang ke sumur. Tanya, ini kan dari cerita Bang Rizky sendiri banyak gangguan-gangguan kayak nyerupai kakaknya Bang Rizky. Itu bentuknya emang jelas kayak kakak Bang Rizky apa gimana? Jelas banget, sampai langkah kakinya kakak gua itu gimana ya, ciri khas loh Bang. Kalau kita jalan kan biasa gitu, kalau kakak gua jalan kayak dihentak gitu, jadi kayak ada suara dek 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 gitu.
Itu bener-bener jelas itu. Bener kayak Ya, gua- dari sosoknya juga. dari sosoknya, cuman dia nggak ngomong, Bedanya nggak ngomong. cuma diam aja jalan gimana gitu. Oke. Terus yang mau gua tanyain lagi itu dari telapak kaki di atas kayak plafon gitu kan. Iya. Nah, itu kayak gimana bentuknya telapak kaki itu? Bayangan aja apa gimana nyerupainnya? Gimana ya, tapak kaki Mm. tapi panjang gitu, mungkin kayak ukuran orang luar kali ya. Kalau orang luar kan biasanya pakai ukuran sepatu kayak 47, 48 Iya. gitu kan. Nah. Ya panjangnya segitu gitu lah. Cuman kaki kanan doang warnanya hitam. Oh, jadi ngebentuk Ngebentuk. kayak bekas telapak kaki gitu Iya, kan. gitu bener. Terus itu yang Bang Rizky temuin nih, yang pas punya anjing kan, Oh, si nemuin. Blacky, Ah, ah. iya. Itu barangnya dikemanain? Habis dari itu Ah, ah. pas pindahan sih pas di gimana ya, pas abis yang ART keseruan itu kan kayak di Urikia pembersihan lah ya, itu dibakar. Oh, dibakar. Dibakar. Terus habis dari teror-teror itu, ya, itu langsung pindah rumah gitu. Pindah rumah tahun 2007. Habis dari pindah rumah itu udah nggak ada gangguan-gangguan apa lagi kan? Dari situ alhamdulillah gak ada, mulai dari nol. Soalnya pas 2 tahun di situ yang benar usaha bokap tuh langsung surut gitu. Oh, Surut langsung ambruk. Mungkin ada yang sirik atau gimana kan, namanya manusia nggak tahu kita kan. gitu. Oke guys, cukup sekian dari cerita teman kita Bang Rizky untuk pengalaman horornya yang diteror dari kiriman orang mungkin ya di rumah barunya. Untuk Bang Rizky sendiri mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sekalian. Mungkin cuman ini aja ya, sekesal-kesalnya lu, sebenci-bencinya lu, jangan sampai lah main ke dunia hitam. Lebih baik diselesaikan dengan bicara gitu. Jauh-jauhin lah rasa iri, dengki segala macam. Gak ada manfaatnya sih kata gue. Mau ngejatuhin orang secara kasar tuh percuma. Tapi di akhirat juga lu bakal dibales gitu. Percaya nggak percaya, karena makhluk halus itu emang ada. Kita nggak memaksa buat percaya, tapi setidaknya kita mengetahuinya. Cukup sekian dari cerita narasumber kita Bang Rizky. Semoga di sini kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Sekian dari gua Tian undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah dukung channel ini. Bye bye.